Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama dengan saya kita berdoa untuk menyiapkan hati menerima kebenaran firman Allah yang menjadi langkah dasar bagi langkah kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri. Jadilah kehendak-Mu sepanjang hari ini. Pegang tangan kami Roh Kudus. Terangilah perjalanan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami berjalan di dalam jalan keberuntungan. Terutama kehendak Allah boleh digenapkan melalui hidup kami. Urapan Allah atas bagikan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita di pagi yang baik ini adalah mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau kita mengingat kisah Elia di Sungai Kerit, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, maka ketika terjadi kekeringan pada masa itu dan berakibat terjadinya kelaparan yang sangat parah selama 3,5 tahun, di mana tidak ada hujan yang turun, maka di dalam masa sukar seperti itu, di dalam masa kekeringan, mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan kepada Elia di dalam masa yang sukar. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, di dalam masa kelaparan dan kekeringan, masa yang sukar, firman Allah berkata, Elia dipelihara oleh burung gagak. Binatang Tuhan pakai untuk memelihara Elia. Saudara, binatang berbeda dengan manusia. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Roh, jiwa, dan tubuh kita adalah 3 elemen yang menyempurnakan hidup kita. Dan elemen ini tidak ada pada binatang. Binatang hanya hidup dengan insting. Dia tidak dapat membedakan mana baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah. Itu sebabnya kita melihat induk binatang bisa kawin dengan anaknya, dengan keturunannya. Berbeda dengan manusia, kita dilengkapi dengan hikmat yang datang dari Allah. Roh itu ada pada kita. Kita memiliki jiwa di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita bisa mengolahnya sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Saudara, binatang yang hanya hidup dengan insting, itu Tuhan pakai untuk memelihara Elia. Tema kita adalah mengalami pemeliharaan Tuhan. Artinya bahwa saudara sekalian, ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah, Tuhan bisa menolong kita dengan segala cara, dengan apapun menurut rancangan Allah yang sempurna. Kemudian pada masa itu juga ada seorang janda Sarfat, di mana Elia dipertemukan dengan ibu janda Sarfat ini dalam masa yang sukar. Mari kita lihat ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara sekalian, Elia dipelihara oleh burung gagak. Burung yang tidak bisa membedakan mana baik, mana salah, mana buruk, mana benar, mana tidak. Tetapi burung ini ada di dalam kontrol Allah untuk memelihara Elia. Dan ketika air di sungai Kerit sudah kering, maka Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Allah bekerja dalam segala situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Allah mempertemukan mereka dengan cara-cara Allah, dengan jalan-jalan Allah yang tidak dapat kita selami dan tidak dapat kita pahami, kita duga. Tetapi itu yang Tuhan atur. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, maka di sana ada seorang ibu janda yang juga sama-sama sedang mengalami krisis. Ibu janda ini berkata bahwa dia akan makan, membuat makanan bagi dia dan anaknya. Setelah mereka makan, mereka akan mati.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ibu janda ini juga dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kering, masa-masa kelaparan melalui Elia, hamba Allah ini. Ketika kita bicara mengenai mengalami pemeliharaan Tuhan, maka saudara perhatikan, yang kita perlukan, yang harus kita miliki untuk dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yaitu belajar taat kepada Allah. Belajar taat kepada Tuhan. Saudara, Elia disuruh oleh Tuhan. Dia pergi ke Sarfat, dia pergi. Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat, dia pergi. Ke Sungai Kerit, dia pergi. Elia taat kepada Allah. Dan ketika dia taat kepada Allah, maka pemeliharaan Allah dialami oleh Elia dengan cara yang ajaib. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan menemukan jalan-jalan Allah. Jalan-jalan yang tersembunyi, jalan-jalan rahasia yang tidak dapat dialami oleh kebanyakan orang, yang dunia tidak dapat mengalaminya. Itu tersembunyi, tetapi hanya dapat dilihat dan dialami dan dilewati jalan itu oleh mereka yang taat kepada Allah. Bapak Ibu, demikian pula dengan janda Sarfat itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 diceritakan bagaimana ketika ibu janda ini bertemu dengan Elia. Di dalam ayat yang ke-19 ketika Elia berkata, "Ambil bagiku sepotong roti, berikan bagiku air untuk aku minum." Lihat di dalam ayat yang ke-19, perempuan itu menjawab, ayat 12 maksud saya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi apa yang Elia katakan? "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat yang ke-14, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Apa respons dari ibu janda ini? Saudara temukan di dalam ayat yang ke-15. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elisa. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Saudara sekalian, Elia taat kepada perintah Allah, dan burung gagak memberi makan Elia. Elia taat kepada perintah Allah, dan seorang janda Sarfat menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberi makan Elia. Sekarang kita lihat dari sisi ibu janda Sarfat. Melalui Elia, ketika dia taat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, maka minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung itu tidak habis, cukup memelihara kehidupan dia dan anaknya sekeluarga, bahkan bersama dengan hamba Tuhan Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, adakah kesukaran yang saudara hadapi pada hari-hari ini? Kembalilah kepada ketaatan. Belajar taat, saudara. Taat artinya memberi diri kita untuk diajar oleh Tuhan. Taat artinya memberi dan mengizinkan diri kita untuk dipagari oleh firman Allah. Taat, tunduk kepada firman Allah, melakukan kehendak Allah, dan menjauhi apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, taat dan ketaatan itu menyebabkan kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Karenanya mari tangkap pesan-pesan Tuhan pada hari-hari ini. Dengar firman Tuhan, lakukan itu, maka Tuhan akan memimpin hidup saudara dan saya. Bukankah Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, "Siapa meremehkan firman menanggung akibatnya."
Ini bicara orang-orang yang tidak taat, yang memberontak, yang membuat jalan sendiri, tidak mengandalkan Allah. Sebaliknya dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau kita taat, ada berkat di dalamnya. Bagaimana kita dipelihara oleh Allah, kembali hidup sebagai anak Tuhan yang taat, jemaat yang taat. Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan ini terjadi dengan ajaib. Tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dunia menuju krisis. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara, kita kasih garis bawah, cara yang ajaib. Elia dipelihara oleh burung gagak. Ini mustahil. Tapi ini yang Tuhan lakukan, saudara. Tidak ada orang di sekeliling Elia. Tetapi Tuhan bisa pakai burung gagak itu. Kita tidak tahu berapa kilometer burung gagak itu mengambil makanan untuk Elia. Tetapi burung gagak itu punya rute yang sudah Tuhan siapkan untuk burung gagak ini. Pergi dan pulang membawa makanan. Pergi dan pulang membawa makanan. Elia dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita belajar. Jangan berharap kepada orang lain untuk menolong dan membantu kepada kita. Saudara ingat kisah Yusuf? Dia sudah menolong juru minuman. Dia berharap juru minuman akan menolong mengeluarkan dia dari penjara. Tetapi di dalam Kejadian 20 ayat 43 dikatakan bahwa tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman raja itu, melainkan dilupakannya. Saudara, jika Tuhan bisa memakai orang lain dan makhluk apapun untuk menolong kita, untuk memelihara kita, maka ingat, kita pun mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan kepada sesama kita. Ada saatnya kita menerima, tapi ada saatnya kita memberi. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Elia menerima dari janda Safat, ada waktunya di mana lewat doa-doa Elia, maka ibu janda Safat ini alami mujizat dan keajaiban Tuhan. Saudara, simbiosis mutualisme. Ketika kita bersama-sama satu kumpulan komunitas di dalam Kristus, saling melayani, memberi dan menerima, dilengkapi dan melengkapi, ditolong dan menolong, diperhatikan dan memperhatikan. Karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia mau memberkati kumpulan kita, komunitas kita. Itu sebabnya, mari saudara sekalian, selain kita taat kepada Allah, kita pun memberi diri untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Elia dan ibu janda Sarfat ini, mereka berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki, maka keduanya saling menopang. Terutama Allah sendiri yang menopang hamba-hambanya ini, dipelihara, mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara sekalian, kalau Elia melihat fisik dari ibu janda Safat ini, sepertinya tidak layak untuk menolong Elia. Apa yang dipunyai ibu janda Safat? Dia hanya punya sedikit minyak, segenggam tepung. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh dia. Tetapi kadang-kadang orang yang nampaknya tidak berpotensi di mata kita untuk menolong kita, justru orang-orang seperti itulah yang Tuhan bisa pakai. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengajar kita untuk belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, andalkanlah Tuhan, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan kita menduga-duga atau berharap bahwa kita akan menerima berkat, pertolongan, uluran tangan dari orang-orang yang berpunya, orang-orang berpangkat, orang-orang yang mampu, ya. Tetapi marilah kita sadar bahwa Tuhanlah pemelihara kita yang sesungguhnya, saudaraku. Kadang-kadang kita hanya baik kepada mereka yang kita pikir bisa menolong kita, tetapi tidak. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, maka Tuhan punya cara, dengan cara apapun juga untuk menolong kita. Dia sanggup memelihara kita. Taat, saudara, taat.
Dan jangan lupa tetap jadi berkat untuk orang lain. Jadi berkat untuk orang lain. Seharusnya janda ini memberi. Seharusnya janda ini diberi. Tetapi justru dia memberi. Logikanya, orang akan berkata, ibu janda ini perlu dibantu. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan membawa dia kepada satu pelajaran yang luar biasa. Ibu janda ini harus belajar memberi. Dan dari kekurangannya dia memberi. Dan dari situlah kelimpahan Allah datang dalam hidup ibu janda ini. Bapak Ibu, Tuhan pelihara janda ini dengan satu permintaan dari Allah. Dia harus memberi terlebih dahulu. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara sekalian, ketika kita memberi atau menolong orang lain, maka kita sedang mendatangkan kesempatan bagi diri kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Karenanya jangan menunggu ketika keadaan baik baru kita bisa belajar memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara seiman, hamba-hamba Tuhan. Tetapi kapan saja kita siap melakukan satu kebaikan, siap menabur. Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, taat. Dan yang kedua, hati yang berani untuk memberi, untuk menabur, dan berani melangkah. Saudaraku, Tuhan akan memelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini ada banyak berita yang tidak menyenangkan, yang membuat kita berdebar-debar jantung. Kita mungkin, tetapi mari kita berdoa agar di dalam krisis yang mengglobal di dunia, kita tetap alami pemeliharaan Tuhan. Amin. Taat. Taat, anak-anak taat pada orang tua. Jemaat taat kepada hamba-hamba Tuhan. Masyarakat taat kepada pemerintah. Hamba-hamba Tuhan taat kepada Allah Sang Majikan. Dan semua kita belajar menundukkan diri kepada otoritas. Saudara, ketika kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, ketika kita hidup dalam ketaatan dan percaya akan firman, maka Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berkata di hari yang baru ini, Bapa, ini aku. Bawa aku untuk melakukan kehendak-Mu. Pimpin aku berjalan di dalam jalan-Mu, jalan-jalan kebenaran. Aku mau berguna bagi Engkau, bagi sesama, karena aku tahu Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima. Engkau mengajar kami Bapa, untuk kami mengalami pemeliharaan Allah di masa-masa yang gelap pada hari-hari ini. Ketika kami belajar taat kepada perintah-Mu, maka Engkau akan mengatur hidup kami dengan cara yang ajaib. Tuhan mencukupkan keperluan kami pada waktunya, karena Engkau Allah sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah pelihara Elia, Engkau sudah memelihara ibu janda Sarfat, dan mereka menundukkan diri kepada kehendak Allah. Mereka taat, mereka saling memberkati, sehingga pintu kemurahan Allah terbuka, dan mereka alami betapa ajaibnya Engkau Allah yang sanggup memelihara umat-Mu yang percaya dan mengasihi Engkau. Di pagi yang baik ini hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat, dari anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua. Berikan hati mereka yang percaya kepada firman-Mu, berani untuk taat di dalam segala situasi dan keadaan, bahkan berani untuk menabur, berani untuk menabur dan memberi korban yang terbaik dari dalam hidup mereka.
Karena Engkau sudah berjanji Bapa, ketika kami belajar untuk menabur, kami akan menuai. Ketika kami memberi, kami akan menerima. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena ada waktunya di mana kami akan menuai kebaikan-kebaikan dari Allah. Menuai berkat-berkat Tuhan. Terima kasih mengampuni segala salah dosa pelanggaran kami. Ketidaktaatan kami. Kekerasan hati kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus dan firman-Mu membaharui kami di hari yang baru ini. Yang susah, terima penghiburan dari Tuhan. Yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bawa hidup kami Bapa semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gembala, staf gembala hamba Tuhan diaken dan seluruh sidang jemaat. Berkati Indonesia, Bapak Presiden, jajaran Menteri Kabinet, Kepala Daerah tingkat 1, tingkat 2, TNI, Polri, para medis, NKRI diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapak. Pegang tangan kami Roh Kudus. Tuntunlah kami, berjalanlah selangkah di depan kami. Jalan-Mu adalah jalan keberuntungan. Kami siap untuk tunduk taat, dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.